bisa saling berkoneksi dan sharing masing-masing. Terus kemudian untuk sharing session ini pada awalnya kita mohon untuk di-mute dulu suaranya teman-teman untuk kita dengerin dulu bukan pemaparan ya cerita kali ya dari Mas Omar dan Mas Farhan. Dan sebelumnya saya mau coba sedikit sampaikan informasi mengenai Mas Farhan. Kalau Mas Farhan ini seperti sudah kita tahu bareng-bareng, Mas Farhan itu anggota Komisi 1 ya Kang ya? DPR RI dari fraksi Nasdem. Terus kemudian kalau Mas Omar itu dulunya atlet layar ya Mas Omar. Kemudian sempat di peringkat 4 dunia untuk kelas J24 2016 dan sampai sekarang masih menjadi banker. Tinggalnya sekarang di negara seberang di Singapura. Jadi kalau kita dengar cerita mereka berdua nanti nggak usah kaget kalau ternyata ceritanya jauh jarak larinya itu nggak mungkin cuma 10-15 kilo kalau Mas Omar sudah ultra, kalau Mas Farhan itu triatlet senior sih kalau setahu saya. Nanti kita coba simak. Nah sekarang silakan atau Kang Omar dulu kali ya, boleh? Mulai dikit-dikit slide-nya atau mau Mas Farhan dulu? Silakan. Omar dulu deh, Omar. Oh iya, Omar dulu deh kalau gitu. Omar, silakan. Oke, Cerita-ceritanya. Sebelumnya saya mau minta izin untuk share slide, boleh ya? Ada satu slide aja, which I think sedikit menyimpulkan sesuatu yang sangat penting saya belajar dari sports. I will just share one slide. Just give me a second. There you go. Kelihatan nggak? Yes, jelas. Kelihatan. Kan banyak orang-orang yang suka olahraga nih di sini. Do you agree with this? Yes. Setuju nggak? Kalau bahasa Indonesianya saya terjemahkan, kita kalau dalam sports itu rasa sakit pasti, tapi penderitaan adalah satu pilihan. Ini ditulis oleh Haruki Murakami. Dia adalah penulis terkenal Jepang. Kebetulan dia menulis satu buku mengenai autobiografi dia mengenai kegiatan larinya dia. So I'm not mistaken, Haruki Murakami itu lari setiap hari. He doesn't stop. I think only one day dia ambil rest, but every day is basically entire running life. He runs every day. So I just wanted to share quote ini karena di dalam hidup saya merasa there is a lot of truth into this quote. That sometimes we face things, but we don't have to suffer with it. We live on and move on. Itu aja dulu, Kang Farhan. Saya stop share-nya. Kang Ari. Oke, kalau mau sedikit kita coba beralih ke Kang Farhan. Sebenarnya pengen nanya aja sih kalau buat Kang Farhan yang paling gampang. Dulu tuh mulai olahraga kapan atau Kang? Saya sih dari zaman SMA emang penggemar olahraga. Cuman memang atlet, istilah kami namanya tim tomat. Waktu SMP, saya tim bulu tangkis SMP. Kemudian mimpi saya sebagai atlet bulu tangkis dihancurkan oleh Ricky Subagja. Saya SMP 3, dia SMP 11, maka dalam pertandingan pertama melawan Ricky Subagja, saya diberi hasil 15-0, 15-0. Okay. My dream was crushed by Ricky Subagja. Kemudian SMP itu ya, SMA saya ikutan tim basket, lumayan jadi juara 3. Begitu masuk kuliah, pilihan saya adalah tetap di tim basket, bersaing dengan begitu banyak orang-orang hebat, atau masuk ke olahraga yang nggak populer, yaitu hoki. Maka saya masuk ke tim hoki. Di tim hoki ini lumayan lah ya, sempat jadi juara 3 juga senasional antar perguruan tinggi. Tapi begitu selesai masa kuliah, masuk ke masa kerja, maka olahraga terlupakan. But then, I don't think I have any problem at all with my health. Karena at that time, my problem was actually tinggal masalah berat badan aja. Dan itu berpengaruh terhadap penampilan. Karena waktu itu gue jual penampilan dong ya, di TV.
Maka tahun 2003 berat badan saya sempat mendekati angka 85, tapi olahraga lagi dalam rangka menurunkan berat badan. Kejaga lah sampai sekitar tahun 2006-2008. Nah, tahun 2006-2008 tuh menggemuk lagi karena udah jarang olahraga lagi dan gaya hidup saya nggak sehat sama sekali. Baru tahun 2008 pengen langsing lagi, olahraga lagi sampai tahun 2011. Tapi tahun 2011 terus gue kehilangan motivasi karena masuk tahun 2012 kerjaan gue di radio, nggak ada di TV sama sekali. So I don't think I'll be a requirement untuk tampil langsing dan menarik, berhenti olahraga gitu. Sampai akhirnya di awal tahun 2016 dalam sebuah pemeriksaan dokter biasa, medical check up, dokternya cuma bilang begini, Mas Farhan, ini tambah 100 gram lagi, Anda udah pasti diabetes, katanya. Waktu itu berat badan saya udah 101 kilogram. Wow. Lumayan. 101 kilogram, wow. 101 That's kilogram. a lot, bro. Wow, that's huge. Wow. Kalau Omar masih punya fotonya sih silahkan di-share, Omar. You wanna see how big I was when I was 101? Omar kayaknya punya fotonya deh. Nah terus akhirnya waktu itu motivasi saya bukan masalah pengen tampil keren dan langsing lagi. Karena buat saya it's matter of masalah kesehatan, gue sehat apa enggak ya. Nah dari sejak itulah kemudian saya mulai mencari gimana caranya supaya saya bisa sustain. Nah sampai akhirnya saya ketemu dengan 3 orang yang lumayan berpengaruh besar dan menyuntikkan ke otak saya. Pertama, itu Scott Thompson, temennya Omar tuh, yang lari dari Bali ke Jakarta. Kemudian, itu setahun kemudian saya bantuin dia juga organize narik becak dari Banda Aceh ke Jakarta. Narik becak dari Aceh ke Jakarta. Wow. Narik becak tuh. Lisa tahu tuh. Lisa tahu banget tuh. Kebayang nggak lu narik becak? Dan itu adalah becak paling mahal yang pernah saya lihat. Gitu. Total pembiayaan becaknya itu hampir 20.000 US dollars untuk bikin becak yang bisa dipakai dari becak doang. Tapi nggak sampai ke Jakarta, cuma sampai ke Serpong. Karena waktu itu tahun 2017 Pak Ahok sebagai gubernur melarang becak masuk Jakarta. That's epic sih. Gagal gara-gara itu. Okay. Nah, kemudian yang kedua itu adalah si ID. ID ini sobat saya waktu zaman kuliah. Sebetulnya dia adik kelas gue. Gue temenan sama bapaknya. Bapaknya temen berenang di Bandung. Okay. Bapaknya ID Halimanjaya. Kemudian ID itu tiba-tiba pamer di grup gitu, bahwa gue ikut triathlon. Gue gila, ini perempuan ikut triathlon gitu. Maka saya memberikan sebuah pertanyaan yang sangat salah sama dia. Saya nanya gini, triathlon seru nggak? Dia bilang seru banget. Maka dari situ saya belajar triathlon. Dan triathlon ini ternyata mengajarkan sama saya bahwa olahraga itu bukan sekedar tujuannya bikin badan langsing, tapi it actually creates a habit gitu. Nah, habit inilah yang kemudian tumbuh dan ya bisa menjaga kesehatan tubuh saya sekarang. Kira-kira gitu deh. Wow, triathlon. Bahasa bagusnya sih gitu. Triathlon itu kalau nggak salah tuh kan yang olahraganya cukup berat juga ya, Kang Farhan. Dari mulai berenang, sepeda, terus lari gitu kan. Terus pada waktu pertama kali, katanya olahraga triathlon seru. Akhirnya memutuskan untuk ya udah gue coba, ya udah gue race. Itu ceritanya gimana? Atau tiba-tiba ya udah didaftarin aja, nyemplung gitu? Oh, itu kalau itu sih gue dicemplungin sama si ID ketika dikenalkan ke Haidir Akbar. Oke. Temu, ternyata Haidir anak SMA 1 Bogor, kuliah di Bandung, so deket banget sama secara geografis sama gue. Terus saya nanya gini, Dir, saya pengen belajar triathlon. Dia bilang, kalau mau belajar triathlon, daftar dulu ke Minitri. Akhirnya daftar Minitri 2017. Oke. Iya, Amil udah les. Sebetulnya Amil tuh yang pertama kali ngajarin saya berenang yang benar. Di dalam sebuah latihan Amil nunjukin cara berenang yang benar dan sejak itulah saya jadi percaya diri untuk ikutan triathlon. Gitu sih.
Baik, jadi sedikit share teman-teman, kalau Mas Farhan ini sebenarnya senior saya di Triathlon Buddies. Triathlon Buddies itu satu komunitas yang isinya teman-teman yang satu olahraga mungkin kurang cukup capek buat para pesertanya. Jadi lari aja kurang cukup capek ya Kang ya, ditambahin berenang sama sepeda seperti itu. Nah, terus triathlon itu untuk orang yang merasa bahwa bad in one sport is not enough. We need to be bad in 3 sports at a time. Exactly. Indeed. Itu tadi kan cerita triathlon. Sekarang gue mau sedikit pindah ke kalau Mas Omar itu olahraganya kan lari ultra tuh Mas. Kalau nggak salah ya. Boleh dong dijelasin lari ultra paling jauh lo kemana? Terus kenapa ultra sih? Maksud gue jauh banget gitu, apa nggak bosan dan sebagainya? Gitu. Sorry. Dari mahasiswa yang Mas mau bagi informasi sama Om ini poinnya aja. Poin Om dari kampus. Oh, enggak. Sorry, aku lagi rapat. Sorry. Ya. Oke. Halo. Sorry, tadi saya pikir ada yang nanya. Maaf. Ari, saya mulai olahraga itu udah agak tua. Justru lagi mudanya nggak pernah olahraga. Umur 26 baru mulai olahraga, dan olahraganya awalnya itu ke laut, berlayar. Habis itu dari situ jadi agak serius, terus ikut PON 2 kali, dan di situ saya boleh bilang banyak kehidupan saya berubah karena layar. Sekarang saya kerja di Singapura ini bukan karena pekerjaan, tetapi karena dulu punya cita-cita untuk menjadi pelayar terbaik di Indonesia. Dan coach saya bilang, you need to compete with better people, and Indonesia does not have, will not help you with that. Jadi saya pindah ke Singapura untuk berlatih menjadi yang terbaik di Indonesia. Dan apa yang terjadi? It never happened. So that's it never happened. Jadi waktu kesempatan waktu saya prima-primanya sekali mau betul-betul menargetkan prestasi tertinggi di layar, 1 minggu sebelum PON saya masuk rumah sakit karena pneumonia. Jadi ya akhirnya begitulah jalan ceritanya. Setelah itu tahun 2013 saya mulai tahun 2013 ya, saya mulai lari dan diracunin sama dengan kayak Mas Farhan itu, diracunin sama Mas Indra. Jadi satu hari lagi di toilet, terus Mas Indra ngasih tahu dia lagi melakukan maraton pertama dia di Korea. Habis itu saya bilang, wow, you're doing 42 kilometers, kayaknya something is impossible to think of. Gitu. Exactly. Soalnya saat itu lari 5 kilo aja rasanya berat sekali gitu. And before you know it, dalam setahun, in 6 months, do your first half marathon, habis itu jadi maraton. And akhirnya lama-kelamaan jadi agak sedikit merasa bahwa itu adalah challenge yang sangat menarik, and then you go beyond marathon, and then you become ultra. Ultra saya sebenarnya dibanding sama kawan-kawan mungkin yang ada di sini namanya ya nggak terlalu berat ya. I think the longest I've run is 157 kilo, dan itu pun juga dilakukannya pelan sekali. Itu 37,5 jam. Dan di lomba ultra itu beda dengan road race biasa, karena biasanya dilakukan di medan yang alam, jadi banyak naik turun gunung. Jadi bukan jaraknya yang jadi masalah, tetapi adalah elevasinya. Elevasinya. Jadi makanya kalau ngeliat orang ultra itu pelan banget sih orang itu lari, it's because mereka nggak lari, mereka lagi nanjak gunung gitu ya. Dan itu yang memulai saya yang untuk olahraga itu sebenarnya udah tua lah. Dan 26 tahun. Ya. Jadi yang satu ultra, yang satu triathlon. So itu dua-duanya adalah olahraga yang kalau menurut saya itu olahraga yang cukup ekstrim sebenarnya. Well, actually, what's your ultimate goals yang mau dicari sih dari yang satu larinya ultra, yang satu triathlon? Itu yang mau dikejar apa sih sebenarnya dari dua olahraga yang buat kebanyakan orang tidak biasa? Ini karena Kang Farhan lagi nyetir, Kang Omar dulu kali ya? Boleh.
sambil benerin setirnya? Kebetulan saya rasa kalau buat saya pribadi, the why is it allows you to be with yourself. Jadi, dan saya pribadi yang saya ketahui dari mulai latihan maraton itu adalah saya tuh rupanya senang untuk stuck di dalam satu rencana, stuck di dalam satu plan. Jadi, di dalam hidup ini kan kita nggak bisa ngatur banyak hal, tetapi kita bisa ngatur hari ini bangun pagi, kita akan latihan atau enggak, kita akan pergi lari atau enggak, walaupun kita males. So, itu yang saya suka dengan melakukan olahraga itu, kita stuck di dalam satu plan yang membuat kita harus melakukan latihan tersebut. Of course, semua yang sudah mengalami, it's endorphins. Jadi, endorphins itu kan, it's the chemical that is produced by the brain kalau misalnya kita melakukan olahraga yang lama dan continuous. Yang lama. Terus, it also buat saya pribadi sih keeps me focused. Kebetulan saya kerja di industri finance dan orang-orang di finance itu banyak sekali yang melakukan ya itu triathlon atau long distance running karena waktu mereka tuh padahal padat sekali, tapi mereka dengan melakukan olahraga ini seperti kayak melakukan switch off gitu dari kehidupan mereka sehari-hari. And it's very important buat mereka dan buat saya untuk be distracted from apa yang terjadi di dalam kehidupan untuk kita balik ke diri kita sendiri. Itu yang saya rasakan lah kalau in terms of this sport yang needs a lot of time to train and a lot of time, a lot of effort. Yep. Yeah. A lot of pain. A lot of pain indeed. So, kalau Kang Farhan gimana, Kang? Dengan olahraga yang satu olahraga kurang cukup bikin capek mungkin, itu apa sih yang cari itu kayaknya? Dan kayaknya transformasi badannya tuh dari yang selebar itu tiba-tiba jadi sekeren sekarang gitu. Oh, kalau dulu nggak keren ya? Sialan. Iya, nggak ngomong sih. Dulu gempar, dulu Farhan tuh gempar. Jadi, sebetulnya saya tuh tahun 2016 itu kan lebih banyak ikut lari-larian aja gitu. Karena saya pikir lari ini adalah olahraga yang paling gampang dilakukan, nggak banyak gear, gue nggak perlu temen, gue bisa jalan sendiri. Saya main squash, main tenis, main bulu tangkis, nggak bisa sendirian, mesti bawa temen, ya kan? Kalau lari bisa di mana aja, bisa sama siapa aja, dan bisa sendirian juga gitu. Nah, maka saya waktu itu tahun 2016 memutuskan untuk lari aja deh gitu. Suatu hari saya lari ke Ragunan. Karena lari di Ragunan itu menyenangkan sekali. Lagi lari di Ragunan, saya ketemu dengan ayahnya teman saya. Ayahnya Teges, tahu Teges Pelita Soraya? Enggak. Teges ini bokapnya keren banget, men. Udah tua ya. Tapi masih pantas gitu, pakai celana ketat, kaos ketat, dan lari di Ragunan. Umurnya 67. Wow. Gue yang, keren banget ini orang gitu. Terus sampai istriku bilang gini, wah itu siapa? Oh itu bokapnya Teges. Ih gila, itu hot daddy banget. Then I said, man, I'm 46. In the next 20 years, I want to be like him. I want to be a hot daddy, a hot grandpa. So I said to myself, I want to look like him gitu. Maka itu memotivasi saya dan saya ngobrol sama teman-teman kemudian gitu ya, gimana caranya supaya gue kayak dia. Maka ternyata diperlukan sebuah olahraga, kegiatan fisik yang continue, yang continue, artinya mesti sustainable, yang sehat tidak hanya untuk badan tapi juga untuk jiwa. Dan saya menemukan, karena ternyata menemukan olahraga yang dimanapun juga butuh komunitas, karena komunitas ini akan memberikan kayak semacam motivasi, ngasih penghiburan. Pertama kali, contohnya nih, pertama kali saya ikut 70,3 itu tahun 2018. Wow. Enggak, lu udah lebih jago semuanya. 70,3 tahun 2018, itu saya cuma bisa sampai berenang.
berenang 1,9 kilometer. 9 kilo. 1,9 kilometer itu kena cut off time karena saya kelebihan 3 menit. Down dong, kesel dong, ya kan udah jauh-jauh datang ke Filipina, nggak bisa sepedaan, nggak bisa lari, gue cuma berenang doang, itu down. Tapi ketika ketemu teman-teman yang lain, para teman-teman komunitas triathlon lain, semua tuh kayak puk-puk ke gue gitu, kalem bos, lo tuh bukan atlet olimpiade, masih ada waktu berikutnya, masih ada kesempatan lain. Disitulah kita membutuhkan komunitas, dan saya kemudian nyoba lagi 2019, berhasil berenang, berhasil sepedaan, tapi pas lari cut off di kilometer 19, 2 kilometer lagi. But then again, saya nggak mau putus asa, karena saya ngerasa bahwa ternyata, again, teman-teman komunitas itu ngasih support juga, malah, wah, hebat ya lu, tinggal dikit lagi, gitu. Itu memberi saya motivasi untuk hat-trick lagi ke Cebu, Filipina, untuk nyoba lagi 70,3 setelah COVID ini, siapa tahu bisa pulang-pulang bawa medali Ironman. Belum pernah dapat medali Ironman nih, nggak kayak Arlan. Arlan Ironman-nya di Austria bareng sama Arnold Schwarzenegger. Iya. Gitu, itu bagaimana menjawab pertanyaanmu tadi, sehingga buat saya pilihannya di triathlon karena apa? Karena selain I wanna be a hot daddy when I'm 65, also gue punya banyak temen di triathlon itu nggak sendirian gitu. Walaupun untuk latihan masih bisa sendirian. Ya, setuju. Dan ini kalau teman-teman ada yang mau sharing tentang pengalaman olahraganya, pengalaman mungkin transformasinya dulu dari mungkin belum mulai olahraga atau setelah ngalamin olahraga, pengalaman seperti apa, silahkan raise hand juga kalau mau, ada mau juga silahkan. Yang aku boleh ini nggak? Yes, aku silahkan. boleh minta Svida sharing nggak? Oh boleh, silahkan. Mbak Svida silahkan. Mbak Svida boleh nggak sharing? Because personally, I was kind of surprised ketika aku ketemu Svida di Sungai Liat kalau nggak salah, apa di Bali Triathlon ya. Wow. Mbak Svida udah ikutan waktu itu, dan aku lihat kayaknya berenangnya keren banget. Can you share with us, Svida, please? Silakan Mbak Svida. Yes, please, Mbak Svida. The stage is yours. Oke. Perjalanan endurance sport gue itu karena gue dipecat jadi guardian dari anak-anak. Jadi biasanya kalau hari Minggu aku ngikutin anak-anak, mereka they are with their longboard, and then I'll be on a bike on the CFD. Lalu suatu hari anak-anak masuk ke kamarku, and that was my birthday, 48. Mereka bilang, please drive us to CFD, tapi kita nggak boleh diikutin. I have twin boys, waktu itu 14-year-old. Kita nggak boleh diikutin. Lah terus gue ngapain? Gue jadi supir lo, terus gue jemput lo cuman sejam, ngapain gue gitu. So in that loss, I ran, and I found that, hey, this is not bad. And that's actually a moment of contemplation. The meaning of 48, tinggal 2 tahun lagi jadi 50. So my contemplation was like, okay, what is my statement of 50? I feel that at this 48, kok gue nggak laga gue, Gary sendiri, tidak setua seperti ayah ibu waktu umur 48. So what is my statement of being 50? So that was when I decided 50 is my first marathon. Your very first marathon. Yeah, jadinya 48. At 48, I reached my 10K di Siam Reap, which is, gue baru ngerti bahwa orang bilang, kok lu goblok banget sih udah jauh-jauh ke Siam Reap cuman 10 kilo. Well, this is my first race. Okay. Orang lain pada half marathon. Half marathon. Lalu half marathon gue di Maybank Bali itu 49. Lalu full marathon gue, the first one 50 in Istanbul. Wow. Soalnya masih belum ngerti bahwa kalau mendaftar major marathon mesti jauh-jauh hari.
Aku nggak ngerti ada travel agent dan sebagainya. Aku baru mulai join, I joined the running club at waktu 49. So I've done since I've done 5 marathons, 4 major. Mestinya Tokyo Marathon juga, tapi kan Tokyo cancel. So it would be 5. It would have been 5 major by now. Lalu swimming, I always love swimming, but karena dari kecil senang berenang keliling pulau. Wow. Jadi apa namanya, I swim, cuman swimmingnya ya pakai fin segala macam. Lalu sama ID yang racunin. ID coming with all this. Aduh, kok gue hilang? Kok gue ingatnya Training Peaks? What is it? Sonya, that we are together in it? TI. Yeah, TI. Total Immersion. So I was with ID. Total Immersion. Right, dengan Total Immersion-nya. My first race was Salahutu, aquathlon. Aku nggak suka sepeda karena I'm an accident prone. Udah 2 kali major accident ngelukain orang, jadinya nggak mau sepeda. Jadinya aquathlon di Salahutu, apa namanya, 2 kilo di laut, lalu 5 kilo nanjak banget. Itu semua isinya TNI. I don't know. Jadinya tuh dikerjain oleh waktu itu Doni masih jadi pangdam di sana. Jadi waktu itu aku datang berdua dini, ngedaftar, masuk airport, kita bilang, iya kita joining Salahutu, sekarang kita mesti kemana? Oh, Mbak ininya ya, supporternya? Enggak, kita nggak supporter. Oh, Mbak ini yang mendampingi apa namanya, apa sih, tim apa namanya, tim panitianya deh gitu. Tim panitianya. Enggak. Oh, tapi orang masih sok tahu gitu loh. Pokoknya nggak mau bilang bahwa kita ikut. Oh, tim relay ya? Enggak. Anyway, yes, between Haidir and ID, dua-duanya adalah orang-orang yang banyak sekali influence gue to do more in the beginning of my journey. Sekarang sih aku rasa sih karirku ya di full marathon aja, nggak kemana. Full marathon atau kalau ada aquathlon mau, tapi kalau triathlon nggak bisa. Triathlon. Oke. Kalau aku boleh nambahin dikit, aku rasa hal yang paling menarik dari olahraga ini adalah membangun komitmen. Yes. I may not have the strength, but then again, I'm willing to build a commitment. Pertama kali aku nyobain lari, yang serius ya, yang lari serius gitu, yang ada targetnya gitu, itu baru sekitar 13 menit udah mau pingsan. Yang nge-push banget ya, 13 menit. Udah mau pingsan gue. Jadi waktu itu tuh gue inget banget, berhenti jadi parkir di ECBD, terus cuman mau gini, gue mesti lari nyebrang ke arah GBK gitu kan ya. Jadi dari SCBD lari sepanjang trotoar Sudirman itu, di bundaran Pizza Senayan itu muter balik gitu kan, terus sampai ke FX, terus masuk ke GBK. Itu target awal. Tapi baru lari 13 menit itu ya, berarti dari Energy Building ke arah Sudirman, terus ke arah si patung pizza itu, gue udah berhenti, men. Gak kuat. It's just impossible, gue bilangin gitu. I feel like that. Tapi kemudian cerita dari teman-teman, nah ini lagi, itu sebabnya dalam olahraga ini yang saya dapatkan juga adalah saya bisa menjalin persahabatan dengan banyak orang-orang baru dengan bahasa yang sama, yaitu bahasa olahraga, komitmen, strength, power. Beberapa mungkin canggih dengan berbagai macam pengetahuan teknisnya, tapi intinya adalah
bahwa kita mesti membangun komitmen. Komitmen itu yang membuat saya yakin bahwa seminggu ini saya hanya bisa lari 13 menit, maka minggu depan saya harus bisa lari 15 menit. 15 menit. Gitu aja terus. Dan kalau setiap minggu kita lakukan itu, maka dalam 52 minggu, 52 per minggu 2 menit tambahannya, 2 menit. selama 52 minggu, berarti kita udah dapat 104 menit. So, by the end of the year, I say to myself, I have to be able to run for 105 minutes. So, I did. Itu. You did it? I did. Pertama kali gue half marathon itu di Jakarta Marathon tahun 2017. I did 21K for 2 hours 47 minutes. Lumayan lah, lumayan. Ya. Keren. Cuman dari tadi yang gue perhatiin adalah dari Mas Farhan dan kemudian dari Mbak Svida ada satu nama yang sama-sama disebut ngeracunin sebenarnya. Jadi pengen denger dari Mbak Aidi Halimanjaya ya kalau nggak salah. Betul. Emang Aidi gabung? Kalau ada nggak Aidi salah. di sini. Nah, halo. Pengen denger dong. Mbak Aidi. Wow, you all Mbak make Aidi. day ya. Aidi ini sebetulnya motivator atau MLM ya? MLM wannabe. Jadi boleh diceritain Mbak Aidi siapa aja yang udah diracunin, terus Waduh. gimana cara ngajaknya tuh? Terus terang, gue nggak maksud sih ngeracunin. So, but I'm happy enough listening to all your stories. Very inspiring. Thank you. Thank you for inviting. Terus terang, gue juga punya cerita sendiri tentang olahraga. Dan terus terang, gue tuh istilahnya join olahraga triathlon tuh karena desperate. Jadi mulainya itu sebenarnya tahun 2012. Waktu itu tuh gue punya cedera lutut yang udah lama banget dari sejak SMA. Karena ikutan di sekolahan itu ikutan tes olahraga, dipaksa untuk loncat gimnastik. Akhirnya lututku tuh kebentur sama kuda-kuda. Akhirnya kepelintir, dan sejak itu tadinya olahraga aktif, aku ikut taekwondo, akhirnya nggak bisa ikutan lagi gitu. Akhirnya stop sama sekali. Dan orang tua aku ngelarang untuk olahraga malahan. Jadi karena khawatir, akhirnya nggak diperbolehin olahraga sama sekali sampai kuliah. Nah, tapi karena ligamennya udah putus, ya namanya juga orang Indonesia ya, dasar cuma disuruh tukang urut. Nekat jadi, masih? Cuman diurut doang gitu loh, padahal ligamennya udah putus. Jadi putusnya tuh selama 6 tahun nggak di treatment, ya dibiarin aja kayak gitu. Akhirnya karena baca-baca internet, aku penasaran nih, pengen ngecek kok gampang banget ya di slok gitu. Akhirnya di treatment, dan setelah dioperasi pun nggak olahraga gitu, hanya dikasih 2 minggu fisio. Akhirnya aku nggak pernah olahraga lagi. Nah, setelah berselang mungkin 6 tahun kemudian setelah dioperasi, akhirnya aku di Inggris itu sempat kuliah, dan saat itu Inggris itu lagi ada Olimpiade 2012 ya. Nah, di saat itu tuh aku kena lagi gitu loh, kena masalah lutut lagi karena nggak ada otot yang menunjang lututku ini. Ya. Nah, di saat itulah aku tuh duduk desperate, nggak bisa kemana-mana di sofa setelah post-op, nonton Brownlee Brothers lagi tanding TV. Dan aku tuh mikir, aku nggak ada saudara, nggak ada keluarga yang nemenin aku operasi, terus pas lagi post-op recovery juga nggak bisa kemana-mana. Kok desperate banget sih hidup gue gitu loh. Kok gue nggak mau jadi kayak gini lagi gitu loh. Jangan sampai deh habis recovery ini kok akhirnya istilahnya kayak bener-bener terkekang, nggak bisa ngerjain apa-apa. Nah, disitulah wake up call. Dan tadinya tuh hidup gue berantakan lah, dalam artian gue nggak bisa bangun pagi, selalu bangun jam 11 siang gitu, terus jadi kalong malam, belajarnya jam 10 malam gitu.
akhirnya aku gue memutuskan gue mau bangun pagi jam 6, gue mau mulai belajar jalan. Dan gue mulai belajar jalan cuma 500 meter lah ya, tapi ya tertatih-tatih gitu pakai crutch. Akhirnya dari belajar jalan dari satu hari ke satu hari, tiap hari bangun pagi jam 6 pagi, akhirnya ikutan 5K run. Jadi mulainya dari jalan 1 kilo, terus kemudian jogging 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, dan sampai tahap 4 kilo tuh udah mulai sakit lututku, udah mulai sakit lagi. Akhirnya aku pergi ke fisioterapi, terus nanya, sebenarnya bisa nggak sih kalau udah injury kayak gini tuh bisa olahraga lagi? Recover lagi. Nah, kemudian dikasih tahu dengan berbagai sumber di sana, sebenarnya bisa gitu. Oh, aku tuh baru tahu gitu. Ternyata justru kalau injury dan nggak pernah olahraga tuh malah makin prone to another injury gitu. Nah, kemudian dengan berbagai sources akhirnya dilatih bisa untuk ikutan akhirnya 10K run. Di situ aku diajakin sama teman-temanku, ada yang ikutan triathlon, dan di Norwich waktu itu aku kuliah di sana, ada Norwich triathlon pertama untuk ikutan short distance. Nah, dari sejak itu aku ikut, dan disitulah aku merasa it's an inspiring journey untuk sebenarnya coming back from really painful not being able to do anything to do something great gitu loh. Exactly. Jadi aku merasa many people maybe face the same situation, and this can be a way out gitu loh untuk have a great journey of their own. Jadi sejak itu aku banyak, ya istilahnya yang tadi Kang Farhan bilang, ya nyombong dikit lah ya, nggak apa-apa kan, masih sah. Mungkin dari cerita-cerita kayak gitu, jadi banyak orang nanya gimana sih ikutnya, dan aku senang aja gitu untuk bisa sharing dan how we can improve our journey in sports. Ya, semoga, that's really inspiring sih, Mbak. Semoga lebih banyak lagi yang bisa ditularin dan diracunin. Request ke ID. Wih. ID tuh ya, buat yang mau dengerin nih, ID tuh another extended step of doing a very healthy, sporty lifestyle that she invested her life di sebuah tempat di Bali yang namanya Bali Tree. So, turn your camera dan show us tempatmu seperti apa sekarang. Oke. Wow, thank you nih. Show us ID. I miss that place. Okay. Bisa marketing in this, guys. I so miss that place. Love that place. Setuju banget. Tempatnya ID keren banget. Nih, aku cuman mau ngasih lihat. It's a small resort, but actually it has a great pool. Jadi karena aku tuh senang berenang, aku merasa triathlon itu sports where you have recovery while doing sports. Jadi renang itu kan sebenarnya recovery option ya. Dan aku bikin kolam di resortku ini, di mana orang tuh bisa lari juga. Dan juga mereka tuh bisa, kalau misalnya mau latihan senyum, bisa ngaca. Di bawahnya itu ada kaca. Dan mereka bisa berduaan gitu loh. Kalau misalnya in honeymoon mode, ya you can swim together as a triathlete. Or running side by side in water. Jadi kalau buat yang injured, ultra runner, you wanna run inside of the pool, actually you can. Terus kemudian ini masih in progress karena bakal ada second phase supaya bisa nampung sekitar 6-8 kamar lagi. Tapi ya so far we just have another 2 rooms temporarily, kalau misalnya mau stay di Bali silakan. Terus juga view-nya it's kind of amazing actually. Wow. Ada Nusa Lembongan kalau dari titik kelihatan. Sama Gunung Agung, tapi kebenaran Gunung Agungnya sekarang mendung jadi nggak kelihatan. Habis pandemik ya ke sana ya. Silakan. Nah, ini dia tuh. Aja, kalau yang habis goes 24 jam nongol tuh.
Yang pernah Jadi kesini, setelah pandemi, so far Kang Faren sama Omar. Keren tempatnya. Gue di Tonia juga tuh. aduh asik banget tempat ID recommended guys, seriously. Silakan kalau mau mampir, just Yes. say hi and have a coffee Sure. here. Tapi kalau menurut gue, ke tempat ID itu untuk recovery. Kalau untuk senang-senangnya mesti datang ke rumahnya Svida, ya nggak Omar? Yes, setuju. Mau dong Party Tante di rumah Svida. Svida. Wow, habis pandemik nih ya, harus pada ke Bali nih kayaknya. Mbak Iya. Svida, tolong Hot dijawab hot itu Mbak hot Svida. Mbak Svida, ada pertanyaan tolong dijawab Mbak Svida. Ke rumah di Bali. Iya dong, kalau kita udah selesai pandemik ini, kangen Bali. Kan. Bikin grup party tuh. Ya. Jadi Nah, kita Iya, tapi mesti berenang. kita ke rumah di Bali untuk berenang gaya di rumah kita, lalu untuk trainingnya ke rumahnya ID. Rumahnya ID. Anyway, go back to you. Thank you, Mbak. Thank you very much. Thank you for sharing. So, tadi di awal, kalau nggak salah kan Om Bona sempat cerita, buat yang belum sempat dengerin, beberapa waktu lalu tuh ada teman kita juga yang goes 24 jam di rumah. Kebetulan orangnya hadir di Zoom kita siang ini. Boleh dong cerita-cerita dikitin, apa sih yang bikin lo tiba-tiba niat untuk sepedaan di rumah aja 24 jam, Tin? Aduh, Dinyalain fotonya biar pada ngelihat semua. aduh aku belum mandi loh. Banyak kok yang belum mandi. Lebih tepatnya gue lagi beresin kamar sih sebenarnya, sorry ya. Jadi ya, nggak usah muka lah ya, Bo. Hai semua, Muka apa Tin, kabarnya? belum ada. Mau lihat wajah aslimu, Tin. Mau lihat wajah aslinya, Tin. Aduh. Apa Tin yang beneran nih? No filter. Hai. There you go. Jadi apa nih? Apa yang mau di-sharing? Yang 24 jam sepedaan itu lo gimana ceritanya tiba-tiba muncul ide itu, terus akhirnya, dan kalau nggak salah persiapannya cuma 3 hari ya katanya? Media. Okay. Jadi udah ya. Jadi gini, aku cerita singkat sedikit sih. Sebenarnya Boleh. karena pandemik ini, makanya mengharuskan gue dan gue pribadi, gue berinisiatif untuk olahraga di rumah. Titik. Udah, itu aja. Okay. Jadi baik mau lari, mau sepedaan, ya kan, which is kita triatlet. Triatlet. Jadi kan olahraganya cuma bisa apa? Lari, renang, sama sepeda. Renang, poolnya ditutup, ya kan? Terus sepeda, ya thanks God gue punya trainer. Jadi paling nggak gue bisa latihan di rumah. Nah kalau lari, memang keterbatasan, gue kan tinggal di apartemen ya. Nah kalau gue mau lari, ya mungkin gue lari pagi di saat orang belum bangun gitu. Tapi namanya kadang-kadang kan suka tidur malam, bangun kesiangan, jadi udah terlalu crowded, gue nggak mau. Akhirnya ya paling gue lari buka pintu apartemen unit, ya gue lari di lorong apartemen itu. Tapi kan ngap ya guenya ya, karena kalau misalnya gue mau maksain gue lari di bawah, itu gue harus pakai masker, which is ngap lah intinya. Kita lari biasa aja udah ngap, gimana gue lari. Ya sebenarnya itu juga gue nggak kencang-kencang amat, orang race nggak ada, apa yang mau gue achieve kan. Sebenarnya kan cuma karena buat kita tetap stay healthy, ya kan, tetap imun kita terjaga, intinya itu. Nah, terus kan karena memang kebanyakan gue sepeda, nah akhirnya sepedaan terus ceritanya. Nah, makanya kegabung di Zwift Indonesia. Sebenarnya di Zwift itu udah lama gitu loh, tapi baru aktif ya semenjak pandemi plus puasa. Setiap hari mereka ada ride bareng, jadi aku sering ikut gitu loh. Nah, idenya adalah sebenarnya tidak ada kepikiran sama sekali, terbesit aja pada saat malam ngabuburit, kita goes ceritanya. Nah, diajakinlah sama Om Bona juga, sama teman-teman dari Singapura. Yuk, Tin, kita goes. Oke, goes. Aduh, padahal tuh pagi udah goes ceritanya. Tapi ya udahlah ya, daripada toh kita juga nggak bisa kemana-mana kan, setiap hari at home. Kerja dari rumah, ya kan, sudah dari rumah, semua dari rumah. Jadi ya udahlah, gue pikir ya udah ayo gitu loh. Nah pas gue lagi goes, tiba-tiba tuh ada apa ya, di tabel daftar siapa-siapa yang goes kan ketahuan tuh. Nah
Pas itu ada bule ceritanya, dan gue ngeliat, loh ini orang sudah 230 sekian, terus sudah 20 jam gitu loh. Terus gue kaget dong, gue capture terus gue klik lah siapa ini bule gitu loh. Terus gue bilang, gila ya, itu orang nggak salah apa, goes 20 jam gitu loh. Dan gue kirim ke Om Bona, gila ya, ini nggak salah apa, ini goes 20 jam. Nggak make sense lah menurut gue ya. Itu waktu itu gue bilang gitu, itu hari Sabtu. Minggu siang itu Om Bona kirim gue YouTube si presenternya CGN kalau nggak salah, si Heng itu baru finish 24 jam. Tapi si Om Bona cuma bilang gini, Tin, lu lihat aja dulu, nggak usah komen apa-apa. Ya namanya dikirim ya gue lihat dong. Terus gue bilang, gila kali dalam hati gue 24 jam. Tapi gue ngelihat dia 24 jam indoor. Boleh makan, boleh mandi, boleh ganti baju. Which is sebenarnya kayak kita sehari-hari di rumah, tapi kita isinya goes gitu loh. Terus gue mikir gini, oh iya, lucu juga ya. Terus kepikiran, gue bilang, Om Bona, gue pengen nih goes 24 jam, tapi apakah gue mampu gitu loh. Pada saat itu gue mikir gitu. Terus, coba deh lu pikirin dulu, Tin, dia bilang gitu. Ya udah, akhirnya gue pikir segala macam, terus gue pikir, gue pengen campaign, gue bilang gitu. Kalau memang bisa sekalian berdonasi, karena gue pikir, ya udah sekalian lah, toh berapapun yang terkumpul, ya gue happy lah intinya bisa membantu dengan berapapun gitu loh. Ya udah, jadi dari hari Senin itu, Senin itu kita udah mulai latihan. Sebenarnya Senin, Selasa, Rabu udah latihan pagi sore gitu loh, mencoba gitu loh gimana caranya gua tuh harus goes endurance dan gua harus yang namanya maintenance di 24 jam. Untuk goes ya, tapi kan actually sebenarnya di totali dari gua bangun sampai selesai 24 jam tuh sekitar 33 jam gua melek ya. Nah, terus gue cuma mikir gini, kita tuh tidak punya tim, kita tuh tidak punya sponsor manapun ya kan, cuma karena ide gila ini aja. Terus yaudah ya kita coba. Terus gue hubungin lah itu si Mbak dia dari Lari IB, terus gue hubungin Sonya ya kan, ini which is cuma temen aja gitu loh, hanya temen loh ya. Jadi karena gue menghubungi orang yang mungkin punya visi dan misi yang sama gue berharap seperti itu, dan mereka kebetulan punya visi dan misi yang sama gitu loh. Nah akhirnya terbentuklah itu tim ya kan, terus kita laporan juga sama Pak Pres ya kan, Pak Pres Zwift ya kan, terus dia mendukung, akhirnya terjadilah itu tuh ibarat kata timnya tuh terbentuk dadakan mungkin sekitar 3-4 hari lah, which is lu juga ada di sana sebagai hostnya kan. Jadi itu benar-benar yang kita tuh nggak ada planning yang benar-benar proper ya sebenarnya ya. Tapi thanks God-nya memang mungkin karena kita punya visi misi yang baik ya, memang apa ya maksudnya lancar lah, dilancarkan sampai hari H, meskipun ya gue agak deg-degan juga sih. Nah tapi thanks God-nya kan karena support dari tim, terus udah gitu support dari teman, terus kebetulan yang goes itu kan beberapa para dokter, jadi ngasih gue saran, ngasih gue ide, dan race di mana sih yang lu 24 ini anggaplah kita bukan race sih sebenarnya, tapi 24 jam gue dipantau heart rate gue. Lu race di mana yang dipantau heart rate lu? Enggak, kan lu race pasti lu menjaga heart rate lu sendiri. Nah, ini gue tuh dipantau dari 4 dokter ya kan, terus teman-teman yang lain yang ikut bareng gue sama gue itu, Kristen, heart rate-nya ketinggian, turunin dong ini nih. Jadi gue tuh berasa 24 jam tuh gue dijaga sekali, secure banget gitu loh. Iya, jadi lu tau lah kan, lu juga di situ kan. Jadi gue tuh yang unbelievable gitu loh, yang maksudnya gue finish gitu until lo ya udah berlangsung 1 minggu sih ya kurang lebih ya. Ya gue happy lah, thanks God sampai hari ini gue sehat, gue puji Tuhan recovery-nya baik gitu loh ya kan. Ya misi pesan yang gue pengen bawa adalah sebenarnya kan di saat seperti ini ya, pandemik inilah ya. Ya kalau bisa memang kita kalau bisa berolahraga di rumah aja, karena gue pikir gini, olahraga itu kan bukan kebutuhan primer yang harus kita lakukan gitu loh. Dalam artian gini, lu boleh ngelakuin olahraga, tapi pintar-pintarlah bagaimana selama tidak malas, selama lu mau, itu lu bisa lakukan dimanapun gitu loh. Karena kan kebanyakan yang gue lihat sekarang malah
goes gerombolan, ya kan, lari gerombolan, ya whatever, itu pilihan sendiri lah ya, itu terserah lah ya, itu kan gue juga nggak bisa maksa orang gitu loh untuk bareng untuk sama visi misinya gitu. Cuma gue pikir kan keadaan seperti ini kan kita harus wise, bukan berarti gue bilang nggak boleh keluar lo ya, enggak, lu boleh keluar rumah asal memang bener-bener kegiatan itu dan memang itu lu harus lakukan. Contoh gue kerja, gue harus ke kantor. Masa iya gue nggak ke kantor? Ya kan nggak mungkin, gue pekerja gitu loh. Gue harus cari makan, gue harus cari duit buat ngebulin dapur gitu loh. Ya masa gue nggak mau karena gue lagi stay at home, gue nggak mau. Enggak, tetap gue lakukan karena memang itu sudah kewajiban gue untuk keluar. Tapi kalau olahraga, gue bisa lakukan dimanapun, which is di rumah pun bisa. Gue ya sekarang happy-nya ya karena teknologi kita kan udah canggih nih. Kita punya YouTube, yang penting wifi internet dibayar aja tiap bulan ya kan. Buka aja YouTube, gue bisa zumbaan, gue bisa aerobik kan di rumah tanpa orang lihat ya kan. Paling nggak nambah skill-skill gue tuh zumba ya kan, meskipun gue nggak perlu mandi kayak sekarang kan. Gue abis cuci baju makanya telat masuk. Nah terus udah gitu mungkin udah waktunya kita bikin triathlon cabang baru ya. Nah, itu dia, Mas Farhan. Sepeda, lari, zumba. Karena berenang nggak bisa. Jarang loh. Mas Farhan tahu nggak? Semenjak pandemik, aku jadi sering latihan zumba, Mas Farhan. Tadinya kan kaku-kaku ya, kita kan anak-anak lari, ya kan, anak sepedaan. Terlalu kaku, bukan kita kan kaku. Nah, sekarang zumba kita sok-sokan senyum-senyum sendiri gitu kan. Sok-sok imut gitu kan. Itu aja sih sebenarnya Ari. Jadi sebenarnya misinya adalah pengen ngajak teman-teman buat ya kita lebih wise, kita empati sama ya mungkin kita ngurangi ego kita lah. Ya oke lah sekarang kan mungkin PSBB sudah mulai dikurangin. Oke, silakan mau keluar tapi ya kan kita tidak tahu keluar itu kita ketemu sama siapa, orangnya abis ketemu siapa, terus kita bawa pulang. Oke, gue sehat, tapi kan gue nggak tahu orang di rumah gue, which is gue ada nyokap gue, ya kan. Gue misalnya terpapar, tapi thanks God gue imun gue baik lah, sehat lah gitu loh. Tapi kan bukan berarti gue bisa sama kayak gue dengan umur yang beda gitu loh, ya kan. Jadi gue pikir gue nggak boleh egois. Toh gue bukan atlet kok, cuma penghobi ibarat kata gitu loh. Jadi saat ini mungkin gue nahan-nahan ego, ya kan. Bijak-bijak untuk memilih kegiatan di luar rumah, ya kan. Terus ya satu lagi ya memang gue pengen berdonasi dan thanks God-nya berkat kalian semua, kalian mendonasi dan gue happy banget. Itu dapat APD, terus dapat donasi yang gue kepikiran, aduh bisa dapat banyak kak ya supaya gue bisa bantu donasi ke daerah. Thanks God-nya semua berjalan lancar dan thanks God, terima kasih buat kalian semua yang sudah mensupport acara kegilaan gue, ya kan. Dan, berarti yang sampai, terus masih nggak percaya, sebenarnya sampai sekarang tuh masih nggak percaya gitu loh. Ya, tapi ya, this is me, itu sudah terjadi. Thanks team, thanks teman-teman semuanya deh, pokoknya intinya gitu. Oh, itu kegilaan yang akhirnya berakhir dengan banyak kebaikan yang lo bawa ya, Tin ya? Amin. Yes, Kang Farhan? Ya, kalau menurut aku cerita-cerita dari teman-teman yang sangat inspiratif ini luar biasa ya. Cuman mungkin banyak di antara kita yang ikut jadi peserta ngobrol ini juga yang memang belum pernah lari sama sekali gitu, atau pengen nyoba gitu. Aku sih hanya ingin cerita aja bahwa memang membangun kekuatan buat olahraga ini nggak gampang sama sekali. Terus banyak di antara teman-teman yang ketika ngobrol sama dokter di usia kita di atas 45 ya, udah 50 tahun nih, semua dokter tuh pasti rata-rata kan bilang begini, jangan lari di usia 50, nanti dengkulnya rusak. Yes. Ya kan? Jadi itu discouraging gitu. Cuman sebenarnya saya tuh percaya kepada satu rumus. Olahraga semampunya. Betul, setuju. Semampunya aja. Kalau emang lari cuman kuat, jalan kaki cuman kuat 10 menit, 10 menit. Tapi kasih target. Minggu depan akan naik 10%. Jadi minggu ini cuman kuat 10 menit, tiap hari 10 menit. Tapi minggu depan gue harus bisa 11 menit. Gitu. Dan karena sekarang udah banyak banget fisioterapis yang bagus-bagus, kalau pegel-pegel
sakit-sakit jangan Iya. dibiarin, berobatlah. Ya. Karena itu akan sangat membantu, terutama otot-otot tua seperti punya aku ini untuk pulih lagi, gitu Untuk sih. recovery lagi, ya. Yes, setuju sih. Jadi mungkin teman-teman ada juga yang belum nyoba olahraga, atau yang pengen olahraga juga bisa kalau pada mau sharing di sini. Nah tadi kan ada yang dari Goes 24 jam, ada yang Mbak Edi dengan pengalamannya yang keren banget dari ligamennya robek dan akhirnya bisa ke triathlon. Gue penasaran sih sebenarnya orang-orang ini gimana bisa konsisten itu dari ya udah dari Mas Farhan yang tiap minggu nambah sekian menit atau sekian kilo, terus kemudian Mbak Aidi akhirnya dari cedera akhirnya bisa ke triathlon, Christine dengan kegilaannya yang akhirnya bawa banyak donasi buat orang banyak. Itu yang bisa bikin kayak yang bikin konsisten apa Mas, dari layar tiba-tiba shifting ke lari yang jauh gitu kan? Bosen nggak sih? Terus ya udah akhirnya you challenge yourself di mana kira-kira Mas Omar? Omar, Actually, you should yeah, start with the yeah. story of how your life melting down in front of your eyes. Well, kalau saya nggak olahraga ya, I think I would be a different person in the very honest form. Tadi Mas Farhan ngomong keuntungan olahraga ada dari segi fisik dan dari segi mental, tapi I want to take satu hal yang Mas Farhan tadi ngomong soal friends. Saya mulai olahraganya kan karena di layar, karena kita di laut, di tengah laut itu selalu berbahaya, orang nyemplung, orang tenggelam, kapal tenggelam, and all sorts of risk. Di situ saya belajar mengenai persahabatan. And di dalam olahraga itu, persahabatan is something yang tidak mengenal umur, tidak mengenal background, tidak mengenal kemampuan. Jadi yang sudah pro berkawan sama yang baru mulai, dan everybody is inspiring each other. Dan itu yang saya rasa di olahraga itu sangat beneficial. Salah satu kawan layar saya pernah bilang sama saya, orang-orang bilang health is the most important thing in life. But to him, he says, friends are the most important things in life. Why? What's the point of being healthy when you have no friends? Right? Agree. Sure, agree. Right? So, Yep. kalau we're healthy, we're fit, tapi sendirian, it really is. But if we're sick, tapi we have friends, we have a support system, then that is most of my friends adalah karena dari sports. Satu hal lagi juga, tadi Farhan ngomong soal meltdown. I think kita masing-masing punya personal stories about our life falling apart or not working as it should. And olahraga itu membangun ketahanan mental kita. Saya mau cerita sedikit. Di kapal saya dulu waktu saya sailing, waktu saya competing, itu saya ambil spidol dan saya gambar satu titik di situ. I write reset. Jadi saya gambar reset button ini, and those in triathlon, those in any other sports, bisa juga gambar ini di sepedanya lah atau di mana. That every time a race goes bad, you press the reset button, and then you mentally think that, oh, yang itu udah, now we start again. Jadi, in olahraga itu kayak, apa ya, in life kita juga perlu bikin reset button gitu. Jadi kita bisa move on ke hal berikutnya. I think that's what I think that I got from sports lah. Mungkin ada yang lain yang mau share juga personal stories atau personal experience. What sport gives you in life? Ada yang mau sharing, silahkan. Mungkin aku mau nambahin dikit sih ya. Aku tuh dulu juga merasa what makes me consistent, it's to get out of depression. Jadi aku merasa aku tuh depressed banget ya waktu pas di UK, karena aku tuh terus terang orang yang gak suka dengan cuaca dingin. Terus juga teman-temanku semua pergi karena field work gitu kan, dan aku tuh satu-satunya student yang memang
pilihannya tuh nggak fieldwork gitu loh. Jadi cuman depan laptop aja, depan komputer aja gitu. Oke. Nah, terus juga sampai aku tuh harus ketemu sama psikolog saking depresnya gitu loh. Dan terus terang while I jump back to to running, to swimming, itu tuh bisa mengurangi even intensitasku ketemu dengan psikolog itu. Dan disitulah somehow aku jadi addicted to another ada yang bilang kan semua yang berakhiran dengan tin itu kan addiktif, kafein, endorfin, yes. morfin. So I think it's just another addiction gitu loh. At the end, why it makes me consistent. It's a kind of a bad thing, but also it's a good thing. Sports is substance abuse disguised. Yes, exactly. Well, exactly. If I may share another story, a very personal one. I lost my firstborn on December 2015. For us, it was a greatest loss, and we grieve a lot since he was gone, because sejak dia lahir tahun 99 with all his problem and everything, we feel that aku, Ayah, Bisma itu build our life around his life gitu. Jadi anakku almarhum namanya Rizky. Jadi sejak Rizky lahir tahun 99, aku tuh sama Ayah sama Bisma tuh merancang semua kehidupan itu tuh around him. Bagaimana kita ngedesain rumah, ngedesain kegiatan, semua gitu. So when we lost him, we kind of like kehilangan tujuan hidup asli, bingung aja gitu. Terus kenapa? Karena we never really actually built for the last 16 years ya. Kita nggak pernah betul-betul memperhatikan satu sama lain. I never really build any plan around Bisma atau around Ayah or around myself. So when we lost him, kita duduk bertiga, terus akhirnya kita memutuskan untuk berbuat sesuatu, melakukan sesuatu yang kita bisa lakukan bertiga kemana-mana. 2016 itu, selain aku belajar olahraga, juga aku, Ayah, sama Bisma memutuskan untuk lebih banyak traveling bersama-sama. Karena kalau ngajakin Ayah sama Bisma untuk ikutan olahraga langsung agak susah. Ngajakin mereka untuk mulai belajar politik juga nggak mungkin sama sekali. So thank you, Lisa. So we decided to do a lot of traveling. Kami berangkat ke Gunung Papandayan, kami berangkat ke Gunung apa tuh yang di Pulau Lombok tuh, Rinjani. Bertiga, terus sampai ke Pulau Sabang bertiga, sampai umroh bertiga aja, nggak sama siapa-siapa, kemana-mana. Dan during that traveling time itu aku mikirnya gini, seru juga ya kalau gue punya foto di mana gue bisa jogging di tempat-tempat yang nggak mungkin dalam tanda kutip. Jadi belajarlah gue mulai jogging, pengen ngerasain jogging di Sabang, di Pulau Weh seperti apa, gimana rasanya jogging di saat sunrise di Gunung Rinjani gitu. Walaupun I actually membuat dengkul kiri gue jebol, sampai sekarang masih bunyi peltak-peltok gitu ya. Tapi ternyata itu membangun sebuah keyakinan baru di antara kita bertiga bahwa we need to build our life around each other. Aku, Ayah, Bisma gitu. Sampai ketika aku bilang bahwa aku akan ikut triathlon, aku tidak melihat adanya antusiasme dari Ayah maupun Bisma, karena mereka pikir nggak mau, gue nggak mau ikutan gitu, nggak mau disiksa sama Ayah gitu. Tetapi ketika ikut Mini Tri 2017 itu, gue tuh persiapan sendiri, start diantar sama supir,
jam 5 pagi men, kehujanan ya 2017 itu. Ya udah, gue pikir ya udah ini sih for myself, not for Ayah or Bisma, this is for myself. And then you know what happened? Ketika aku lagi lari terakhir mau finish di Minute 2017 itu, ternyata yang menyambut di garis finish itu Ayah sama Bisma. Dan buat gue, itu adalah sebuah momen di mana akhirnya gue meyakini we pick this activity of sport yang ternyata bisa membangun kepercayaan diri dan trust to each other. Aku trust pada Ayah, Ayah trust pada Bisma, Bisma trust sama aku untuk saling mendukung. Dan akhirnya sekarang setiap kegiatan triathlon itu adalah kegiatan bersama, nggak hanya kegiatan Ayah atau kegiatan Ibu atau kegiatan Bisma, tapi kegiatan bersama. Walaupun Bisma kapok ikutan triathlon karena waktu itu gue paksa dia ikut ke Sungai Liat 2018 dan ikut relay sepeda 40 km, di kilometer 30 dia kram. But then, itulah yang gue rasakan gitu. Jadi, somehow, this activity is actually create sebuah purpose bersama di antara kami bertiga. That's my personal story. Wow. Thank you. Thank you, Mas Farhan. That's really inspiring. I mean, as well, tapi keren sih cara pandang olahraga dari sisi untuk kemudian bikin bonding keluarga, bikin satu sama lain percaya potensi dan sebagainya, itu keren sih. Itu satu value yang mungkin gue sendiri karena mungkin belum sampai stage di situ, itu bisa dipelajari banget sih, Mas. Terima kasih. Mungkin ada lagi yang mau sharing masalah tentang gimana sih keluarga bisa jadi satu. Kalau tadi Mbak Aidi bilang itu satu yang addictive gitu kan. Mungkin ada lagi yang punya sudut pandang olahraga dari sudut yang lain misalkan. Feel free to share. Kalau ada yang mau share, silahkan. Mbak Sonia mungkin. Atau Mas Arlan yang, kalau nggak salah Mas Arlan tuh Ironman di mana, Marlan? Di Austria ya? Mas Arlan lagi nyimak nggak nih? Nyimak. Nah, share atuh Ironman-nya jauh-jauh banget. Gimana ceritanya tuh, Kang? Ironman-nya sih sebetulnya itu perjalanan yang nggak. Saya ikut Ironman pertama kali itu di Australia. Tapi pertama kali ikut Ironman di Australia itu, kalau saya senang berenang, saya emang senang berenang. Jadi kalau buat saya, untuk saya pribadi, strength saya adalah di berenang. Jadi rasanya nikmat gitu kalau keluar dari laut duluan gitu. Karena orang-orang yang penonton paling banyak itu sebetulnya bukan di finish line, tapi orang yang nonton off the water. Jadi yang paling banyak seperti itu. Nah, pada waktu di Basoltan waktu itu, saya mendapatkan kegagalan saya untuk berenang. Karena warga yang punya laut memutuskan untuk keluar dan mendekat ke orang, yaitu punyanya ikan hiu. Jadi pada waktu itu race-nya, swim leg-nya dibatalkan. Nah buat saya sih itu sebuah ini balik lagi nih kayak kita bahas hari ini tentang olahraga di rumah segala macam, filosofinya mirip-mirip nih. Jadi kita nggak bisa menentang apa yang ada di alam. Jadi pada waktu itu saya bilang semua orang marah-marah gitu, wah ini kenapa sih hiunya nggak ditembak aja? Kenapa nggak diusir? Nih panitianya gimana? Kalau saya sih hanya mikir yang hiu itu yang punya laut sebetulnya. Kita kan cuma numpang berenang doang gitu loh. Numpang berenangnya juga cuma 4 kilo maksimum, 3,9 itu pun waktu berenangnya 1,5 jam sampai 2 jam maksimum. Nah hiu itu hidupnya di sana. Jadi ya kita nggak bisa ngelawan kehendak alam, nggak bisa ngelawan kehendaknya ikan hiu yang mau dekat ke tempat race. Nah, di situ membangun keinginan buat saya bahwa ya udah kita nerima, tapi saya akan coba di tempat lain. Jadi motivasinya sebetulnya lebih ke arah itu gitu loh. Jadi case tadi yang saya lihat di Basoltan itu mirip-mirip dengan kita sekarang gitu loh, bahwa ini tuh
kalau saya bicara teori lingkungan gitu ya, kebetulan sempat sekolah di bidang lingkungan, ini kan keseimbangan baru alam nih. Yep. Alam itu pasti mencari keseimbangan sendiri. Nah ini sama dengan sekarang kita nih. Anggap aja kita mendapatkan karunia lah dari Allah, dari Tuhan kita untuk merasakan atau mengalami bagian dari alam yang sedang mencari keseimbangan barunya gitu loh. Kita nggak usah lawan, kita ikutin aja. Tapi kita juga nggak berhenti dalam arti nggak berbuat apa-apa, olahraga aja sendiri, beraktivitas sendiri, dan bangkit. Yang paling penting itu bangkit, karena banyak teman-teman saya juga yang dari Ironman Basel udah latihannya gila-gilaan, sepedanya gila-gilaan, gara-gara ada ikan hiu nggak jadi berenang, udah gitu kita tetap harus race, pulang ke Indonesia malah dikata-katain bahwa kalian itu ITB, Ironman tanpa berenang. Oke. Nah, itu yang mengatakan itu buat saya ya, itu kan force majeure gitu ya, kita nggak bisa ngelawan kehendak alam gitu loh. Tapi bagaimana kita bangkit, dan saya juga terinspirasi, kayak Kang Farhan bilang, ya pertama gue nggak lolos berenang, terus gue lolos berenang. Begitu gue lolos berenang, gue malah nggak lolos di lari. Tapi nggak menyurutkan keinginan kita untuk terus nyoba gitu loh. Jadi buat saya sih ini pelajaran buat hidup ya. Hidup kita sebetulnya bukan di olahraga, karena saya nggak tahu di sini yang berkarir sebagai atlet kayaknya nggak ada nih semua di sini. Saya setuju juga sama terinspirasi kata-katanya Bang Ari. Ya aktivitas kita yang utama adalah kerja dan ibadah. Olahraga hanya berikutnya gitu loh. Jadi tapi olahraga ini menginspirasi banyak hal, Kang Farhan untuk move on-nya, Omar juga untuk suatu move on-nya, dan juga pelarian dari, saya tahu banget Omar sibuknya kayak apa, Jakarta, Singapura, kemana-kemana sibuknya kayak apa, terus tapi kok masih bisa ultra, itu buat saya itu udah luar biasa gitu loh. Jadi ya ini pelarian kita, cuman pelarian kita ini jangan sampai ego kita keluar untuk lebih dari apa ya tugas utama kita, yaitu ibadah sama belajar, sama bekerja. Makasih. Thank you, Mas Arlan. Mari, kalau boleh komentar Adrian. dikit soal ceritanya Arlan di Basselton itu menunjukkan bahwa para buaya yang ikutan Basselton takut sama ikan hiu. Iya dong. Tapi anyway, aku tuh boleh nggak request satu lagi sama Kang Yoto? Kebetulan Kang Yoto mudah-mudahan masih ada di sini, Kang Yoto. Tadi Kang Yoto Kang Yoto masih ada. Beliau masih. Kang Yoto ini adalah buat teman-teman yang baru kenal, mungkin beliau mantan Bupati Bojonegoro selama 2 periode. Aku pernah ke Bojonegoro sebelum masa Kang Yoto dan setelah masa Kang Yoto itu berbeda banget, jauh lebih maju. So kita mesti banyak belajar dari beliau. Tapi tiba-tiba Kang Yoto tadi texting bahwa beliau ini adalah orang yang olahraganya motor trail. What? Cerita dong Kang Yoto, sampai menembus batas keberanian ki opo ceritanya. Monggo Kang Yoto. Boleh nggak? Kang Yoto. Silahkan, monggo Kang Yoto. Jadi tadinya saya bulu tangkis. Karena memang betul kata olahraga itu kan memberi ruang relaksasi untuk menjadi diri sendiri yang sepenuhnya. Lalu sampai saya kemudian, waktu itu Kapolres saya Mas Widodo namanya. Saya berkali-kali dia ajak untuk naik motor trail, saya tidak mau. Nah, saya ikut yang ini, teman-teman yang lagi off-roader pakai jeep, saya ikut. Nah, terus sampai suatu hari saya merasa berdosa karena masih banyak pelosok di pucuk gunung di hutan yang belum saya kunjungi sebagai bupati. Dan itu nggak ada pilihan lain kecuali harus naik motor trail. Wah, nyoba dong motor trail, merasa dulu pinter naik sepeda motor waktu SMA gitu. Wah, hari pertama naik motor ke satu tempat itu, isinya jatuh melulu. Tubuh saya 2 hari sakit semua. Jatuh, bangun, jatuh, bangun, jatuh, bangun. Nah, semua tim saya merotoli. Gitu. Kayak lagu dangdut ya, Mas? Oh, itu bener Mas Arkan.
jatuh bangun, lalu karena jatuh bangun terus itu, lama-lama saya malah penasaran, ini ada yang salah nih. Oh, ternyata ban saya belum ban off-roader gitu, masih ban normal dipakai off-roader. Wah, pantes nih licin gitu. Diperbaikilah gitu. Nah, setelah diperbaiki, saya mulai penasaran. Setiap mau menuju ke satu tempat, saya minta jangan di jalan yang pernah saya lalui. Karena itu sudah saya tundukkan. Wah, dicarikanlah jalan semakin sulit, semakin sulit, semakin sulit. Lama-lama saya ini punya naluri bahwa yang saya cari itu ternyata kesulitan. Jadi kalau ada orang bilang, Pak, jangan di sana tuh sulit, Pak, itu bahaya. Itulah yang ingin saya cari. Maka ada gunung, kalau perlu batu saya lompati gitu, jatuh berkali-kali, itu terus-menerus. Nah, sampai suatu hari saya habis rapat, saya ini kadang-kadang suka ngetrail di saat saya takut. Misalnya tengah malam saya takut. Saya biasa habis maghrib, hujan, masuk hutan, naik motor trail, berempat, berlima. Terus kalau ada banjir bandang, ajudan saya yang lain, jangan Pak, jangan. Ah, itu saya mau nyoba. Terus kenapa? Nanti kalau saya mati kan dicari banyak orang, saya bilang. Itu kan menarik, bupati mati naik motor trail. Aku. Nah, makin takut lah kira-kira. Nah, tapi suatu hari, saya tuh naik motor trail, di jalan yang sudah biasa saya lalui. Wah, ekstrim, jatuh nih, terus ada sungai. Di sungai di depan tuh saya pikir tanah. Saya kalau tanah, naluri saya harus saya lompati dengan secepat-cepatnya supaya saya nggak kena lumpurnya. Karena kalau kena lumpur nggak bisa jalan. Saya hajar ternyata tuh batu. Saya tubruk. Kaki saya kemudian krek gitu. Cedera. Saya pikir sudah cedera sekali. Saya nggak bisa bangun. Terus ditata gitu. Nah, terus saya putuskan, oke, kita balik ke camp. Di satu pinggir hutan gitu, kecamatan. Tetap saya naiki motor itu, tapi setelah saya terlentang itu ternyata parah kaki saya, bengkak luar biasa. Terus akhirnya saya pulang, bengkak. Saya waktu itu ada rapat dengan Bank Dunia. Nah, setelah bengkak, besoknya saya ada acara, saya masih paksakan ikut acara, ikut apa. Dokternya bilang, Pak, ini ligamen Bapak ini udah robek parah, Pak. Gitu. Terus, apa ini Bapak nggak sakit? Saya masih mimpin rapat sama Bank Dunia. Saya bilang sakit, tapi kan sakitnya saya taruh di lutut. Bukan di hati dan di pikiran saya. Ya biarkanlah yang lutut ini sakit. Nah, di situ saya punya dua pelajaran berharga. Satu adalah, sakit itu perlu dilokalisir. Tidak boleh seluruh tubuh kita ikut sakit. Yang kedua adalah, yang saya pelajaran berharga, oh saya mulai mengenali diri saya, mental model saya. Saya tidak boleh lagi, melawan ketakutan. Jadi ada kalanya ketakutan itu harus saya ikuti. Seperti yang tadi dibilang bahwa, tanda-tanda alam seperti yang namanya ikan hiu itu jangan dilawan. Ya, saya sama merasa sejak itu kemudian, oh tidak semua ketakutan itu harus saya lawan. Saya mulai mempelajari kearifan bukan melawan, bukan memberanikan diri. Justru saya mulai mengendalikan ketakutan dan keberanian. Jadi tidak semua keberanian itu harus diikuti dan tidak semua ketakutan itu harus dilawan dan sebaliknya tidak semua ketakutan juga harus diikuti. Jadi itulah pelajaran yang saya peroleh dan itu sebenarnya mirip-mirip dalam politik. Seperti itulah kita kira-kira kehidupan di politik dan kehidupan. Itu Mas Farhan kalau refleksi saya. Terima kasih banyak Kang Yoto matur nuwun. Maaf nih, beberapa waktu lalu. Yes, Mas Omar. Kang Yoto, terima kasih pandangannya ya. Tadi itu sangat mendalam mengenai fear, mengenai rasa takut yang harus dilokalisir. Kebetulan ini ada satu orang yang ikut di dalam participant chat-nya kita, yang dia adalah dikenal hampir semua ultra runner, karena dia adalah salah satu suhunya, dan dia ini masih bangun karena dia tinggal di Paris. Ini saya mau call out nih. Cerita dia itu sangat inspiratif. Mas Winky. Mas Winky. Mas Winky ada di situ. Selamat siang Winky, semuanya. Mau share nih apa kabar dari Paris? Tar dulu nyalain videonya nih. Yes. Nah, wow. Tadi baru bangun, habis Zoom call-nya kepagian untuk saya. Selamat salam kenal semuanya, teman-teman. Nama saya Winky. Saya diundang Omar untuk ikutan. Kebetulan
kebangun. Salam kenal semua. Terima kasih Mas Wingky udah hadir. Mas Wingky mungkin mau share. Why Mas Wingky ini ultra runner beneran. Dia Waduh. and at his age, it's a bit crazy what he does. Dan dia ini menjadi Kawali host sih. Mas Wingky, can you explain who you are and what you do? Ya, Salam kenal. salam kenal semua. Nama saya Wingky. Umur 55. Saya lulus ITB. Saya angkatan 83. Udah tua ya. Memang. Mas Wingky botox di mana umur 55 masih kenceng ya? Susu Prancisnya cocok. Susu Prancis. Susunya cocok. Prancis ya. Saya ini ikut ultra itu kejeblos sebenarnya. Istri saya aktif lari, saya kerjanya nonton dia lari. Entah kenapa, dulu waktu mahasiswa saya aktif, ya sampai nggak lulus kuliah, saya aktif olahraga. Zaman saya kuliah, saya bukan kuliah tapi tiap malam saya ngelatih silat. Saya ngelatih silat Merpati Putih di Bandung sampai nggak lulus. Begitu lulus saya masuk kerja minyak, saya kerja di selam bersih, kerja minyak, keliling dunia udah 15 negara, 30 tahun sekarang ya, Timur Tengah, seluruh Asia, Amerika, Eropa. Itu sejak lulus karena kerja minyak nggak teratur. Kadang-kadang di gurun, kadang-kadang di hutan, waktunya nggak jelas, itu olahraga stop sama sekali. Nah, saya pindah ke Perancis 2012, itu istri saya mulai ngajak lari, nah saya juga nggak tergerak. Nah, karena orang-orang Perancis, teman-teman sekerja saya, kalau makan siang ada ngilang, saya lihat lari di luar, ya kan, pada sepedaan. Saya pernah ada kerja di Grenoble, makan siang teman-teman hilang pada sepeda, pada lari, ada yang malah parasailing, makan siang parasailing naik ke gunung, turunnya di lapangan parkir kantor gitu ya. Saya bilang, wah orang Perancis ini hebat sekali ya kan. Jadi waktu sekali meeting pada bilang meeting mau mulai 15 menit, orang-orang sibuk, udah daftar belum? Daftar apa? Daftar Paris Marathon. Terus saya bilang, Wing, kamu sudah daftar belum? Belum? Oh ya, nanti saya daftar. Saya kejeblos daftar. Ya kan? Nah, itu akhirnya karena mau lari maraton, kebetulan waktu itu umur saya mau 50. Saya bilang, mau bikin sesuatu deh umur 50. Oke, goalnya mau finish maraton. Ya kan? Marathon. Itu maraton 8 bulan lagi, ya saya mulai ikut 10K. Finish paling belakang, 10K Paris. Ya udah, nggak apa-apa, kecepatan. Jadi ikut yang 20K. Finish paling belakang. Ya kan? Ikut Paris Marathon saya paling belakang. Ya kan? Begitu saya finish Paris Marathon, saya pikir, masih paling belakang, saya ikut yang lebih panjang aja. Ya kan? Ada event namanya OCC, Ultra Trail Mont Blanc, di gunung. Saya pikir, mungkin lebih lambat itu, ya. Nah, kebetulan berapa bulan sebelumnya saya ke Chamonix di Perancis, lihat gunung, duduk-duduk, ya kan. Malam-malam, saya nggak ada niat apa-apa. Malam-malam, orang-orang pada teriak. Saya kebangun dari hotel, kok rame banget di luar. Saya keluar itu jam 2 pagi, terus saya lihat dari gunung ada lampu-lampu turun, terus tiba-tiba orang tepuk tangan, ada yang lari. Saya bingung lihat, ini orang gila apa ya? Apanya? Saya baru tahu itu ada event lari, namanya trail. Itu Marathon du Mont Blanc namanya. Tepuk tangan, saya nggak tidur tuh, ya kan? Akhirnya saya lihat, saya beli souvenirnya, terus saya ikut daftar OCC. Saya dapat slot
di race OCC itu 53 kilo sepertiganya keliling Mont Blanc. Itu baru selesai finish maraton itu. Akhirnya saya daftar, itu eventnya cut off time-nya 14 jam. Susah payah saya finish 13 jam 59,99 itu. Waktu mau saya finish itu orang-orang teriak-teriak. Cheer saya gitu. Saya sangkain wah hebat banget saya sampai dicirin orang. Ternyata orang tuh cheer itu suruh cepet karena deadline-nya 14 jam tuh 1 menit lagi. Dari situ ya keterusan. Ya kan? Keterusan saya ikut yang lebih panjang lagi 100 kilo, saya ikut akhirnya sempat saya daftar lagi yang 100 mile, ya kan? 100 mile saya ngelilingin Teluk Morbihan di Perancis. Itu 38 jam, ya kan? Nah, saya sampai sekarang alhamdulillah finish 100 miles itu 3 sekarang. Yang terakhir itu namanya Ultra Trail Cut Massif, itu 170 kilo, 11.000 meter, saya finish 52 jam. Nah, semestinya saya ikut UTMB tahun ini sudah nunggu 3 tahun, akhirnya sampai dapat ngumpulin poin-poin, cuman karena di-cancel terpaksa ditunda. Ya kan? Nah, memang kalau lihat cerita sharing teman-teman semua ya, yang saya bisa cerita gitu ya, saya orang kerja minyak, ya. Kerja minyak itu kita mesti siap nggak siap mesti kerja gitu ya. Kita di tengah laut. Saya pernah kerja di tengah laut Natuna, ya kan, berbulan-bulan gitu. Jadi tiba-tiba saya mesti benerin sumur minyak yang saya nggak pernah bisa, ya kan? Saya komplain sama manajer, saya bilang, saya belum pernah ini ngerjainnya gitu. Tuh dia bilang, tolong dong kirim bantuan, saya bilang. Oke, manajer saya bilang saya kirim bantuan. Itu bantuannya apa? Bantuannya itu bos saya ngirim fax. Isinya manualnya 40 halaman dikirim ke saya suruh kerjain. Jadi prinsip kebiasaan saya kerja di minyak yang unexpected gitu, itu kebawa cara saya untuk mengatasi ultra. Artinya kejebur dulu, baru latihan belakangan. Jadi prinsip saya ada race, daftar dulu. Sadarnya belakangan. Tapi ya tadi ada yang ngomong kita tahu kesadaran juga ya, kita sadar juga kalau ada race yang cost-nya terlalu jauh untuk kita ya nggak didaftar. Jadi alhamdulillah saya ikut race ultra banyak lah, saya 20 lebih ya ultra, mungkin di atas 100, lupa saya hitung. Itu saya DNF cuma 1. Jadi saya hitung benar ini mampu nggak nih. Ya kan, kalau nggak mampu ya turunin ininya, cari yang agak ini. Jadi karena kalau kita DNF terus, motivasinya ya anjlok, is not helping gitu ya. Jadi begitu finish itu rasanya tuh membara-bara, itu ibaratnya kalau ada race berikutnya itu langsung daftar. Nah prinsip saya yaitu daftar dulu, latihan belakangan, akhirnya kepaksa latihan, kepaksa ini, kepaksa itu. Jadi pengalaman saya dari race 10K maraton selalu finish paling belakang memang. Saya pernah pernah tahu yang tempat cantik di Turki itu Kapadocia ya. Kapadocia. Itu orang-orang ke sana jadi turis pakai balon terbang ya. Itu ya. Saya lari tuh di situ, 100 kilo di situ. Ya kan, itu saya finish paling belakang. Jadi hampir semua saya bilang atlet bukan, tapi kalau kalau mau adu-aduan lomba ultra paling belakang, ayo saya ikut. Lain lah ya. Memang yang kedua orang banyak nanya, itu lari ultra
gimana caranya gitu, tidur apa enggak, gini-gini. Prinsip saya akhirnya saya potong-potong. Jadi kalau saya mau lari ultra misalnya 100 mile atau 100 kilo atau 50 kilo, saya tuh nggak pernah mikir itu jaraknya 170 kilo atau 100 kilo. Yang saya pikir itu, dari sini ke next checkpoint tuh berapa kilo? 17 kilo. Oke, don't worry, 17 kilo. Cuman 17 kilo doang ya. Jadi saya buat yang namanya profile itu saya potong-potong kayak kertas card aja gitu ya. Tiap checkpoint saya bikin satu card. Jadi yang saya lihat itu cuma satu card. Next pointnya 17 kilo, ini 3 jam. Oke lah, cemen, ya kan? Begitu udah nyampe checkpoint berikutnya, saya ganti cardnya. Next-nya 20 kilo. Ya udah, keep repeating itu 20 kali. Akhirnya finish juga. It's tough, it's painful. Sometimes I don't like it too. Ya, tapi reward karena saya ultra, saya senang ngelihat trail itu reward pemandangannya luar biasa. Jadi kalau teman-teman mau tahu bisa Omar bisa tahu ya, suasana di Mont Blanc UTMB itu udah kayak maaf ngomong ya, udah kayak naik haji untuk orang ultra ya. Itu saking meriahnya. Saking meriahnya. Nah, terus Mont Blanc itu nama gunung. Nama saya gunung kira ya. Bolpen. Itu nama gunung, itu UTMB race keliling Mont Blanc Massif itu. Ya, 3 negara itu. Omar ikut OCC pernah yang 53 kilo, saya pernah. Wow. Istri saya pernah. Saya sama istri akhirnya ketemu kegiatan yang sama-sama. Jadinya istri saya gede-gede di Jakarta. Dia nggak pernah hiking, nggak pernah naik gunung. Saya gede-gede di Bandung, kerjanya naik terbang perahu dulu, SMP, SMA. Jadi akhirnya sekarang kegiatan sama-sama. Jadi masa tua, kita mau olahraga sebenarnya supaya kita sehat, supaya saya bisa hiking sama istri berdua. Ini kebetulan weekend ini cuacanya agak hujan. Padahal tadi kita sudah mau ke Chamonix. Kita mau hiking di sekitar situ. Kebetulan Prancis lockdown-nya sudah dibuka, ya kan? Jadi aktivitas ultra akhirnya dipakai untuk kegiatan kita berdua. Saya kalau teman-teman mau nyoba hiking Tour de Mont Blanc misalnya ya, saya sama istri itu complete tour itu kita hiking 4 hari. Saya ada videonya di YouTube itu sama istri berdua. Itu nginep di pondok-pondok di gunung, cantik-cantik, bangun pagi ngeliat ya, itu kita lakuin 8 jam sehari ya. Jadi yang namanya UTMB itu race keliling non-stop ya, itu 46 jam. Jadi kira-kira 46 jam iya. Ya kira-kira itu saya yang bisa share kalau ada yang tertarik main-main ke Perancis penggunaan Alp, mau tahu infonya gimana, let me know ya kan. Salam kenal lagi sama semuanya. Saya dari semuanya yang kenal Omar sama Arlan dari grup ITB, yang lain-lain baru kenal ya. Terus saya nggak punya sepeda, jadi belum pernah nyoba triathlon atau Ironman. Tapi jangan master jauh, nanti sepedanya jauh juga lagi. Jauh juga. Tapi waktu di Bandung SMA saya polo air, saya dulu junior polo air Jabar zaman SMA. Wow. Ya. Tapi kalau sekarang saya berenang, mungkin saya tenggelam sekarang, udah lupa. Lari aja deh. Oke, itu aja sharing dari saya, teman-teman. Salam kenal. Ya, kalau lewat Paris, halo-halo. Ya, who knows, jangan lupa bawa sepatu, kita bisa lari bareng. Lari bareng. Kang Ringki SMA mana dulu? SMA 3. Yeay, sama! Yeay! Om Farhan, salam kenal kok gitu ya. Tapi saya Kang Ringki mah SMA 3 yang bener. Angkatan tua saya tapi... Tapi ini SMA 3 yang bener, masuknya ITB. Kalau SMA 3 yang nggak bener, masuknya UNPAD. Om gitu atuh.
Jadi nggak, ini sama gua, Farhan. Mat. Iya. Langsung nongol Bona. orangnya. Bona. Terima Kita kasih Om satu Winky sharingnya. Satu Unpad Bona FE. FEP Om kita. Bona, Ya. Om Bona, tadi kalau nggak salah ada Om Mukyo ya yang pernah Audax 600 dan Iron Iya, Man. itu satu lagi orang gila, satu Iron Man lagi. Mana tuh dia? Udah ini cerita nggak beres belum dia? race-nya? Mukyo. Oh, itu udah ada. Oh, Mukyo kenapa gelap? Habis race tadi. Iya. Mukyo, Belum ada suaranya. belum ada suaranya Mukyo. Belum kelihatan juga. Jadi Halo, katanya Om Mukyo, halo Mukyo. Ya. Yes, silahkan ceritanya yang 600 kilo dan sebagainya itu. Wah, kalau 600 kilo mah, yang Audax 600 mah gampang Om, nggak susah. Waduh. Itu timingnya kan berapa ya? 40 jam. Cut off time-nya tuh 40 jam. Oh, nggak dikasih? Enggak, aku tadi makannya pakai sumpit. Oh. Ya udah, kalau itu yang susah 400 gimana yang 400? Nah, kalau 40 jam enak bisa tidur. Jadi kita goes 350 atau berapa 400. Habis itu kita planning sampai ujungnya mana gitu, ya kita ambil aja hotel yang murah gitu kan. Di Malaysia kan banyak. Kita kan udah Singapura kan ke Malaysia goesnya padahal. Ya udah gitu. Nah, habis itu sisanya ya udah tinggal goes aja balik. Mau goes baliknya malah enak, santai, ngopi-ngopi lah segala macam, udah kayak tamasya itu mah. Yang rese yang 400 itu 27 jam. Nah, kan nggak bisa tidur. Gimana coba? 24 jam lu tidur 3 jam, ntar kebablasan gimana? Nyaho lah. Nah, itu repotnya itu. Jadi ya begitu. Nah, ya kalau soal pace sih ya kita namanya Audax ya, nggak kenceng-kenceng banget lah. Ya udah diatur lah, kita bikin aturan. Yang penting sih kalau waktu saya ya bikin Audax di 2018 itu emang bikin tim sengaja. Dan tim itu dicari memang yang ridernya yang memang profilnya setara lah, kurang lebih setara gitu. Jadi nggak banyak tunggu-tungguan. Itu juga nggak gampang itu. 200 yang pertama masih pecah-pecah. Nah, begitu di 300 tuh udah mulai rapih tuh. Habis itu ya udah lancar. Udah kompak lah timnya. Nah, itu 400 ya begitu. Udah kompak pun tetap aja suffering-nya tuh tinggi banget. Nah, resenya kalau di yang Audax Singapura 400 itu di Malaysianya cuma 300. Nah, balik lagi ke Singapura itu nambah 100 lagi. Nah, itu yang repot. Jadi 100 di Singapurnya itu nggak tahu kenapa, gravitasi kayaknya jadi lebih berat gitu. Nah, mungkin karena dekat rumah, jadi udah feelingnya udah nggak enak, itu udah berat banget itu. Udah berat banget terakhir. Jadi ya mirip lah, makanya kemarin waktu Christine goes ya, agak khawatir juga sebetulnya. Pas awal-awal memang masih happy, masih ketawa-tawa orang kita sampai kan goes kan dari jam 3 pagi mulainya, startnya jam 3 pagi. Yeah. Terus jalan terus itu kan sampai jam 3 sore ya kita masih happy aja, masih ketawa-tawa. Jam 3 pagi sampai jam 3 sore, oke. Begitu. Masih senyum ya? Masih senyum. Ketawa-tawa, masih bercanda-canda, masih minum segala macem. Nah, kan soalnya kan kita ada ininya, kita bikin pit stop ya kan, 50 km, 60 km. Kita plan itu di jalur, kita cari sekitar 50-60 tuh cari pom bensin. Refill pom bensin 15 menit jalan. Nah, terus pas di tengah-tengah jam siang kita cari tempat yang memang bisa makan siang, KFC kayak McDonald kayak gitu. Nah, jadi secara plan sih aman. Nah, repotnya yaitu setelah lewat jam 3 setelah matahari terbenam, jadi sebetulnya masalah motivasi. Kalau yang saya lihat ya, kalau ultra extreme endurance ya. Begitu matahari tenggelam itu motivasi itu hilang gitu. Tenggelam bersama matahari gitu. Nah, itu yang susah. Jadi pas malam itu sebetulnya berat banget karena memang sepi, motivasi hilang. Ya begitu. Nah, jadi itu berat ya. Terakhir itu udah gak jelas lah, makan nasi goreng, minum es Milo segala macam aja cuma tahan 30 menit, habis itu lapar lagi.
Jadi udah bong banget, motivasi itu udah rendah. Ya begitulah repotnya. Nah, ya udah, nah itu terakhir 100 km di Singapurnya itu yang 100 terakhir itu lama banget. Udah 20 km per jam aja udah udah berat banget kayaknya. Padahal ya Singapura kan apa sih? Datar-datar aja gitu kan. Ya begitulah kurang lebih. Thank you Om Mukio udah sharing sepeda 600 kilo sih nggak kebayang. Saya aja sepeda 90 kilo aja masih kadang pakai capek-capek. Makanya salut-salut juga sama yang ada Ironman, ada yang ultra running dan sebagainya. Nah ini mungkin kita coba balik ke Mas Farhan dan sama Kang Omar dulu sih. Kalau Kang Omar kan pernah jadi atlet nasional layar kalau nggak salah. Terus kemudian kalau Kang Farhan kan sudah di di pemerintahan nih. Sebenarnya pengen tahu sih, kira-kira olahraga di Indonesia bakal kayak gimana ya? Maksudnya kan sudah banyak nih sport entusias yang memang hobi banget sama olahraga ini kan. Gue pengen nanya langsung politik ini gimana? Ke juraganya nih. Gue pengen tanya langsung ke juraganya nih. Gimana Mas Farhan? Jadi gini. Ini Arlan pasti lagi ketawa-ketawa nih. Jadi sebetulnya yang menarik dari Pak Jokowi adalah dia itu memperjuangkan sekali Asian Games untuk bisa masuk ke Indonesia gitu ya. Termasuk juga Piala Dunia masuk ke Indonesia. Dan Asian Games itu ternyata masuk ke Indonesia nggak cuma Asian Games-nya, ada Asian Para Games-nya gitu. Nah, pada saat bersamaan kita kebetulan punya orang-orang yang waktu itu antusiasme terhadap industri olahraganya sangat tinggi. Ada Erick Thohir, ada Okto, ada banyak orang lah gitu. Nah, sehingga timingnya pas menjadikan olahraga sebagai salah satu momentum untuk ningkatin yang namanya bahasa politiknya adalah pembangunan sumber daya manusia. Pas banget. Indonesia tiba-tiba mengalami demam Asian Games, demam Asian Para Games gitu. Padahal di awal-awal kita kampanye Asian Games orang nggak bisa bedain mana Southeast Asian Games sama Asian Games itself. Gitu. Tapi kemudian hipnya itu terjadi dan bagus sekali. Gitu. Nah, memang pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan momentum tersebut untuk menjadikan olahraga sebagai alat dan motivasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Karena terbukti sebuah negara itu indikator kemajuannya adalah prestasi olahraganya. Nah, makanya ketika kita dulu waktu zaman SD ada istilah memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat, sampai kita dipaksa untuk senam pagi, SKJ yang luar biasa hebatnya itu. Nah sekarang SKJ itu sudah shifting menjadi sebuah kegiatan olahraga komunitas. Nah ini yang momentum yang mesti dijaga terus sama semua elemen pemerintahan. Momentum bahwa orang udah punya antusiasme olahraga komunitas. Ini jaga aja terus. Tinggal nanti mau itu KOI, mau itu KONI, ya secara struktur ini berbeda sama Menpora. Karena Menpora itu seharusnya tidak fokus kepada masalah prestasi. Menpora itu fokus kepada yaitu memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat. So that's the basic yang mesti dikuatin sama Menpora. Nah, yang mesti ngejar prestasi siapa? KONI dari pusat sampai daerah dan KOI yang akan menetapkan kayak semacam parameter prestasi di ajang internasional. Saya kira kalau mau bicara soal itu juga nanti Arlan harusnya bisa sharing. Bagaimana sebetulnya strategi memanfaatkan olahraga sebagai sebuah atau salah satu tujuan pembangunan sumber daya manusia di Indonesia. Siap. Om Arlan? Sebelumnya Kang Farhan yang lagi nge-grab, salam buat penumpangnya di belakang.
Penumpang, say hello. Kelihatan. Iya. Hai Omar. Halo. Hi everyone. Biar dikenalin nama semuanya. Halo, Mbak. Om Marlan? Sharing session berikutnya aja, panjang soalnya nih, curhatnya. Boleh. Session minggu Boleh, depan. boleh. Siap, kita setting deh. Strategi pembangunan olahraga untuk meningkatkan sumber daya manusia. Bener nggak, Marlan? Ikut. Judulnya seru sih. Ikut. Jadi kalau dari sisi atletnya gimana nih, kan yang udah pernah ngerasain kan Mas Omar. Gimana Mas Omar? Ngerasain Saya mau sumber daya koreksi. manusia dari sisi atlet itu. Saya mau koreksi, saya bukan atlet nasional. Jadi tetapi waktu di Singapura saya represent Singapura justru, dan duduk justru di salah satu organisasi olahraga. Mungkin ini untuk Omar, you're a mercenary athlete. Mercenary athlete. Cabutan. Jadi tadi mau nambah yang Farhan bilang, tapi mungkin juga mau dibicarakan minggu depan. I think more and more people want to do sports. Jadi lari ini olahraga yang sangat memasyarakat, so actually it's very good. Mungkin saya mau share juga, saya pernah mendapat istilah, apa artinya seorang atlet? Atlet itu bukan masalah prestasi, bukan masalah apa yang dia kerjakan, atau tingkatan prestasi olahraganya, tapi an athlete is a person who is conscious about their body. Orang yang, jadi kalau kita mulai conscious sama body kita ngerti kita makan apa, rasanya nanti efeknya apa. Kita melakukan, kayak tadi Mbak Christine melakukan 24 jam sepeda, she knows where the pain is, she knows where the problems are, and only through sports that we actually mengenal diri kita sendiri, physically and mentally. So that's the definition that I think. Sebelumnya, ini saya lihat di grup juga ada orang-orang yang mungkin pengen mulai, tapi nggak tahu cara mulai, atau mungkin ada curhatan. Silahkan. Di sini saya ada ada dua orang di sini yang selalu nanya saya, Mas, aku mau mulai olahraga tuh gimana sih caranya? Atau mungkin ada yang mau curhat atau mau sharing? Mbak Ita, Mbak Rosana, ini saya panggil jadinya. Atau yang lain siapa tahu? Langsung. Aku boleh nggak? Silakan. Boleh. Ini Rosana. Aku sih olahraga baru-baru aja. Selama ini Omar selalu suruh aku olahraga, tapi saya sih sekarang karena sebetulnya lebih karena kondisi ya, dengan COVID-19 ini, saya sekarang sejak Maret tiap pagi udah jalan. Pagi, awalnya sih setengah jam, lama-lama sih 1 jam. Tapi saya itu juga social person ya, jadi saya nggak bisa terlalu olahraga sendiri. Selama ini ya berdua lah, kalau nggak sama tetangga apartemen saya gitu. Tapi yang penting intinya saya masih keep up almost every day jalan kaki pagi, kecuali hari Minggu saya enggak. Nah, satu lagi yang saya ini dari para teman-teman yang atlet-atlet ini juga, satu lagi yang tadi bilang, kayak Omar bilang, olahraga itu sangat membantu selain health for the body, also for mental health. Tadi kan Pak Farhan juga sama ID juga cerita bagaimana olahraga itu bisa membantu di depression atau apa. Itu sih yang saya lagi merasa tertarik dari sisi ada siapa lagi yang bisa share, itu memang benar bahwa mental health itu sangat terbantu sekali dengan olahraga. Walaupun dokter yang saya datengin, psikiater juga mengatakan yang sama. Kalau mau cepat sembuh, olahraga. Itu sih kalau ada yang, tadi udah ada sharing dari Pak Farhan, malah ID, tapi ya Omar juga mungkin tahu. Olahraga itu memang sebetulnya benar-benar membantu juga enggak, selain kita usaha dengan our mental health itu. Makasih. Terima kasih Mbak Ita. Mbak Ita, mungkin ada yang mau share Sana. mental health-nya?
Yang tadi kalau Mas Yang lebih banyak. Ya. Iya, terima kasih banyak. Mas Farhan tadi udah share deep banget. Kang Omar mungkin? Mas Omar? Apa ya? Running itu atau olahraga mengajarkan kita untuk punya perseverance, dan tadi Kang Yoto yang justru saya Salam deh, lagi ambil. di mana? Apa rumah depan? Farhan, bisa di-mute? Tadi yang Kang Yoto bilang itu betul sekali. Kalau kita ada rasa sakit, kita sakit itu harus dilokalisir. Jadi sakit itu belum tentu sakit fisik, tapi juga mungkin sakit hati atau merasa mentally you are under stress, dan dibikin di dalam satu kompartemen. So, put the pain in a compartment dan terpisah gitu. Jadi jangan satu sakit itu diambil keseluruhan. I think when you feel something harus bisa di compartmentalize lah gitu. Oke. Karena udah mau jam 2, can I say something untuk penutup? Iya. Siap. Silakan Mas Farhan. Pada kesempatan ini, I would like to express my highest grateful to everyone who's been joining us and who's been inspiring me. And also, I would like to use this opportunity untuk bersama-sama kita mengenang dan mendoakan Mas Lukman Niyode, salah satu Olympian yang paling inspiratif yang pernah saya kenal. And I think we are very lucky to know him, and we are very unlucky to lose him. So mudah-mudahan obrolan kita ini bisa ngelanjutin semangat Mas Lukman Niyode untuk betul-betul memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat. Amin. Thank you semuanya. Mungkin Terima kasih yang satu hal lagi silakan, juga. Mbak Idi. Ya mungkin aku juga lesson learn-nya teman-teman di sini semua boleh pamer, karena pamer itu bisa membawa kebaikan. Terutama kalau buat orang-orang yang di luar komunitas olahraga gitu, karena mereka tuh banyak yang malu bertanya biasanya. Dan kadang kalau misalnya kita posting dulu, somehow we can make a big impact in small groups through just showing what we do. Sure. Thank you Mbak Idi. Ini nanti juga rencananya kita akan upload discussion ini ke YouTube channel juga dan kemudian di Instagram. Jadi biar teman-teman yang mungkin pengen coba olahraga, pengen lebih serius olahraga kayak Mas Farhan, kayak Mas Omar, Mas Arlan dan sebagainya, mungkin juga bisa nyimak dan kemudian next session-nya bisa kita ajak share juga kira-kira apa sih yang sebenarnya mereka pengen lakukan untuk mulai olahraga, atau kemungkinan yang tadi seperti Mbak Rosa bilang health-nya seperti apa. Jadi kita bisa saling sharing untuk hal yang lebih luas dari sisi olahraga seperti itu. Barangkali ada satu hal lagi dari Mas Omar sebelum kita close sharing session ini, mungkin ada closing statement mungkin? No, there's no closing statement. Cuma mau bilang terima kasih untuk spending 2 jam 14 menit untuk ngobrol-ngobrol. I really enjoyed it. And terima kasih semuanya untuk ikut mampir di call ini. I learned so much dari call ini. Terima kasih Mas Ari untuk ngadain. Sama-sama Mas Omar. Terima kasih. Dan mungkin minggu depan kita coba gantian ngundang Mas Arlan kali ya, untuk melanjutin topik yang disampaikan Mas Farhan tadi. Terima kasih semuanya udah join, udah 2 jam, sekarang sampai 2 jam 16 menit udah join di acara ini. Thank you, semoga next-nya kita bisa sharing lebih banyak lagi dalam banyak hal juga, dan kita juga undang teman-teman yang lain. Selamat sore, selamat siang, selamat sore. Sehat-sehat semuanya. Terima kasih banyak udah join. Nanti saya akan share link-nya di YouTube channel dan di Instagram saya juga. Makasih banyak. Makasih. Thank you Mas Ari. Thank you. Sama-sama. Sehat. Om Mingki, Om Bona, Mbak Mia, terima kasih. Mbak Idi, semuanya. John Lee baru masuk. Sehat-sehat. Oma John Lee baru masuk. Sekarang harus keluar telat.
Omar, Terima kasih semua. mute, Omar, mute. Kamu mute, Omar. Oke. Si John Lee itu. Baru masuk tuh. Oke, bye everyone. Bye. Bye. Bye.